Toh Tuhan itu tepat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan
Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Tita Tuhan itu tepat menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan,
Cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga,
Siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Segala sesuatu yang Kau perbuat atas nama kami, ya Tuhan, telah Engkau putuskan dengan benar. Sebab kami telah berdosa terhadap-Mu, tidak mematuhi perintah-perintah-Mu. Tetapi muliakanlah nama-Mu dan perlakukanlah kami seturut besarnya belas kasih-Mu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara kekasih, kita merayakan Ekaristi Kudus pada hari Minggu Biasa ke-26 tahun gereja liturgi hampir lagi berakhir. Seorang pengikut Kristus sejati hidup membuka diri atas berbagai karya Tuhan. Ia hidup dalam semangat berbagi seperti Yesus yang dipecah dan dibagi demi keselamatan semua orang. Namun demikian, ia juga harus menyadari bahwa kendati telah menjadi pengikut Kristus, ia tetap bisa menjadi batu sandungan bagi sesamanya karena tingkah lakunya yang tidak baik. Menjadi Kristen bukan jaminan kita menjadi orang yang baik. Mengusahakan diri untuk berada dalam kesadaran selalu baik harus juga mengandalkan kemurahan Allah. Maka layalah bila dalam Ekaristi ini kita meminta rahmat yang kuat melalui tubuh dan darah Kristus. Kita mohon ampun atas dosa kita dan seringkali kita kerap menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga orang terhalang untuk melakukan kebaikan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami yang selalu iri hati kepada orang yang ada di sekitar kami,
Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengingatkan kami akan tanggung jawab kami mendidik anak-anak supaya mengenal Engkau dan berbakti hanya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak tegas kepada kami bila berhadapan dengan godaan dan tindakan yang membawa kami kepada perbuatan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu dengan perantara Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak ada lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Refrain, titah Tuhan itu tepat menyukatkan hati.
Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya hukum-hukum Tuhan itu benar adil selalu. Refrain, Tuhan itu tepat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang-orang yang berpegang padanya, tetapi siapa yang sadar akan kesehatannya? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Refrain, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Refrain, Tuhan itu tepat menyukakan hati. Pembacaan dari surat Rasul Paulus, Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluh mereka yang menjamit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelian. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada satu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia berada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada aku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka.
Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah, karena lebih bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus masih berada dalam rumah yang diceritakan minggu lalu. Bahwa Yesus sedang mengajar murid-muridnya ketika tiba di rumah. Nah, sementara Yesus mengajar, Yohanes spontan bertanya, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan dalam namamu. Dan kami cegah karena bukan pengikut kita." Yesus katakan, jangan dicegah. Karena tidak seorang pun dapat mengumpat aku segera juga mengusir setan dalam namaku. Siapa yang tidak melawan kita, itu sudah memihak kita. Lalu menyusul soal penyesatan. Barang siapa menyesatkan salah satu anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah tikelangan dikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Lalu belum muncul lagi ya. Siapa memberi kamu minum air secangkir saja, karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Lalu muncul suatu tuntutan yang keras. Bila tanganmu menyebabkan kau berdosa, dipotong saja. Karena lebih baik kamu masuk dalam surga dengan tangan satu daripada dengan tangan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kalau kakimu menyebabkan kau berdosa, dipotong saja. Lebih baik kau timpang masuk dalam hidup yang kekal daripada utuh tubuhmu masuk dalam neraka yang bernyala-nyala. Dan jika matamu menyesatkan engkau, dicungkil saja. Lebih baik kau bermata satu masuk dalam surga daripada bermata dua tetapi binasa dalam api yang kekal. Nah, ini pengajaran Yesus yang perlu kita tafsirkan dan direnungkan untuk diri sendiri. Saudara-saudara kasih, diceritakan bahwa para murid atau Yohanes mencegah orang-orang lain untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Itu menandakan bahwa murid-murid belum mengerti visi dan misi Yesus datang ke dalam dunia. Visi utama Yesus datang dalam dunia adalah mengalahkan kuasa setan. Itu karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam godaan setan, setan mencekram mereka dan tidak mau melepaskannya, sehingga kerajaan Allah kehendak Allah susah terjadi. Orang tidak diberi kesempatan oleh iblis untuk melakukan kehendak Allah, maka kerajaan Allah terhalang. Maka tujuan utama Yesus adalah datang untuk membinasakan, menghancurkan kuasa iblis itu. Karena itu, siapa saja yang ikut membasmi iblis, itu pasti sudah ikut di dalam misi Yesus. Maka jangan dicegah. Soal kerajaan Allah bukan soal kelompok, tapi adalah soal kebenaran. Kita yang sudah mengikut Kristus belum tentu bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain. Karena itu
Kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang berkehendak baik, kalaupun itu tidak masuk dalam kelompok gereja. Bukan gereja yang menyelamatkan kita, tapi Yesus yang menyelamatkan kita. Maka bisa saja orang belum bergabung dengan gereja sebagai lembaga, tapi pesannya bergabung Yesus dalam iman dan motivasi, yaitu menghancurkan kuasa iblis. Sehingga kita tidak bisa memonopoli kebaikan itu. Siapa saja yang berniat baik, berkehendak baik, mari kita kerjasama membangun dunia ini, membersihkan dunia ini dari segala kejahatan yang disebabkan oleh kuasa-kuasa iblis. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jangan kita terkotak-kotak di dalam gereja dengan mengatakan kami yang paling baik, kami yang paling benar. Belum tentu bahwa kita paling baik. Karena justru banyak juga orang Katolik yang menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Orang banyak bertanya, apakah itu gereja Katolik membolehkan orang kumpul kebo? Katanya perkawinan itu suci. Tapi coba lihat, tetanggaku ini, tetangganya sana, sudah punya anak, belum diberkati perkawinannya. Nah itu kan menjadi sandungan bagi orang lain. Orang tidak jadi berbuat benar, berbuat baik karena melihat kita. Sementara kita kerasan dalam dosa-dosa kita. Gereja sudah menolong kita, mengumumkan di mana-mana supaya yang belum beres perkawinannya, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, silakan didaftar, ikut pembinaan, dibereskan. Tidak juga dilakukan. Dan ini bukannya di pare-pare, hampir semua paroki ada. Padahal sementara kita merasa bahwa gerejaku paling baik, imanku paling betul. Betulnya di mana? Baiknya di mana? Juga kadang-kadang kita lihat orang Katolik sendiri gontok-gontokan. Katanya gereja itu saling memaafkan, saling mengasihi, memaafkan tetangga. Kenapa Katolik memusuhi tetangganya? Nah ini kan juga sandungan. Jadi sama dengan para rasul tadi. Mereka sok benar, sok hebat, sudah pengikut Kristus, menghalangi orang yang berbuat baik pada orang lebih baik daripada mereka. Nah ini juga disampaikan kepada kita. Jangan kau jadi batu sandungan. Kalau kita tidak melarang orang berbuat baik, tapi dengan perbuatan kita yang tidak benar, orang terhalang untuk mengikuti Yesus. Apa diikuti Yesus? Ternyata pengikutnya seperti itu. Dan masalahnya kalau ini merupakan kesengajaan. Kalau hanya jatuh lalu langsung bertobat, itu ya namanya manusia normal. Tetapi kalau jatuh dan kerasan dalam kejatuhannya disaksikan oleh orang lain, tidak kapok-kapok jalan terus dengan dosa-dosanya, ini manusia apa ini? Ini perlu kita renungkan ini. Sementara orang Katolik di sampingnya diam-diam juga. Tidak ada saya, kau harus pergi mendaftar, bikin malu kami orang Katolik itu. Perlu bereskan perkawinanmu. Malah kita membiarkan. Kita menghalangi orang berbuat baik, tapi membiarkan orang berbuat salah. Itu berarti kita ikut melawan Yesus, bukan memihak Yesus. Ini perlu menjadi renungan kita. Kita menjadi batu sandungan
menghalangi orang untuk mengenal Yesus yang benar. Akhirnya orang memandang gereja itu sekedar lembaga dunia, hanya kelompok-kelompok manusia seperti partai. Padahal gereja itu lembaga ilahi yang harus menampilkan kehendak Allah dalam seluruh penampilan kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tidak dibaptis, tidak mengaku Kristen, tapi hidupnya sangat Kristen. Itu disebut Kristen anonim. Kristen tidak kelihatan. Banyak karya-karya sosial dikelola oleh bukan orang Katolik. Banyak pribadi-pribadi yang begitu rela menolong orang tanpa menjadi Katolik. Tapi banyak juga orang sudah Katolik sangat kikir untuk menolong orang. Jadi ada namanya Kristen anonim. Kristen tidak bernama, tidak muncul ke permukaan. Tapi hidupnya sangat Kristen, melakukan cinta kasih Allah kepada sesama manusia dan kepada Tuhan. Ya tentu kepada Tuhan dengan imannya masing-masing. Sedangkan ada orang yang namanya Kristen eksplisit. Orang yang terang-terangan dibaptis. Terdaftar namanya di surat baptis, di buku baptis. Ada baptisannya. Termasuk dalam satu kelompok umat. Nyata-nyata di depan pemerintah mengaku Kristen. Di berbagai tempat mengaku Kristen. Itu eksplisit, nyata. Tetapi kadang-kadang hanya eksplisit di KTP. Ketika sudah menghadapi kenyataan hidup, lebih ganas daripada singa beranak 7. Padahal sudah Kristen. Tidak ada pengampunan. Pergi sama-sama ke gereja, pergi sambut sama-sama, tapi kembali tidak saling ngomong. Ini Kristen KTP. Karena terlalu tersinggung oleh temannya. Tidak mau mengampuni. Dan tidak cukup, tidak hanya mengampuni. Pergi cerita tetangga, gosip kamu di orang jahat. Mencari musuh untuk teman-temannya. Ini orang Kristen, bahkan orang Katolik. Sedangkan banyak orang lain tidak menyatakan Kristen tapi hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Itu suka, jangan kamu cegah. Belum tentu kamu lebih baik daripada mereka. Baptisan tidak menjamin kamu masuk surga. Tidak semua orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Yang masuk surga dan mereka melakukan kehendak Bapakku di surga. Memang perlu kita dibaptis. Tetapi karena satu dan lain hal. Orang terlahir di Bugis. Tidak pernah mendengar mengenai Yesus sebagai penyelamat. Jadi dengarnya adalah dari ajaran imannya sendiri. Nah berdasarkan imannya dia jujur melakukannya itu. Dia selalu berusaha benar. Ini orang bisa diajak bekerja sama untuk melakukan kebaikan. Dan inilah persis yang diharapkan sebagai sarana dialog antar umat beragama. Kita mencari kegiatan-kegiatan bersama yang bermaksud untuk membangun dunia bersama ini lebih baik. Maka kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kelompok-kelompok pembentukan masyarakat seperti itu, orang Katolik jangan menutup diri, ikut di dalamnya, ikut memikirkan masyarakat ini.
Itu. Jadi nama Kristen anonim ada nama Kristen eksplisit. Kristen eksplisit belum tentu Kristennya baik. Kristennya benar. Karena mungkin pamer KTP saja. Pamer nama saja. Tapi dalam kenyataan enggak ada. Itu perlu kita renungkan bersama. Yesus mendirikan kerajaan Allah. Melibatkan semua orang. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Berdasarkan situasi orang itu masing-masing. Yesus tidak bisa mempersalahkan orang Bugis yang tidak dibaptis. Karena mereka pada mendengar itu. Kita perlu dibaptis. Malah mereka dengarkan bahwa menjadi Kristen itu kafir. Bukan salah orang tidak dibaptis. Salah lingkungan. Salah ajaran. Tapi ada orang jujur. Tetap menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah Kristen anonim. Yang harus dirangkul di dalam membangun kerajaan Allah bersama, memperbaiki dunia ini. Kita tidak membuat orang menjadi Katolik. Tapi kita mengajak orang untuk hidup baik dan benar. Karena Katolik tidak menjamin orang selamat. Yang menjamin orang adalah orang melaksanakan apa-apa. Orang hidup baik dan benar. Itu yang menjamin orang keselamatan, orang selamat. Untuk apa tumpu-tumpu orang masuk gereja Katolik ke sana gontok-gontokan saja. Di sana tidak ada kebenaran dalam arti tingkah lakunya tidak sesuai dengan imannya. Untuk apa bentuk orang kumpul orang seperti itu? Itu bikin repot saja di dalam gereja. Karena itu sebelum orang masuk dalam gereja Katolik ditatar dulu. Supaya jangan masuk dalam gereja hanya menjadi batu sandungan. Karena pola pikirnya tentang gereja lain. Pola pikirnya harus semakin dengan pola pikir Yesus. Supaya dalam hidupnya selalu memihak Yesus. Nah itu segala pembinaan-pembinaan. Termasuk pembinaan perkawinan. Supaya orang kawin sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kawin sesuai dengan kemauannya sendiri. Itu sandungan itu. Jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang benar, bukan sekadar orang Kristen yang membawa sandungan kepada orang-orang lain. Kita membangun kerajaan Allah bersama orang-orang yang berkehendak baik. Kemudian menyusul lagi sabda Yesus. Barang siapa memberi air secangkir saja kepada kamu, karena kamu adalah muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Murid Yesus tidak sekedar mendaftar sebagai pengikut Kristus. Murid Yesus adalah orang yang memihak kebenaran. Seperti dikatakan tadi, Kristen implisit, anonim. Atau Kristen implisit, anonim. Kalau kita berbuat baik untuk mendukung orang-orang yang memperjuangkan kerajaan Allah, kita sudah ikut membangun kerajaan Allah, maka kita tidak akan kehilangan upah. Lepas saya pakai dia Katolik, bukan Katolik, bukan itu. Kita memihak kebenaran. Siapapun berbuat kebenaran, kita dukung. Kalaupun dia tidak termasuk dalam kelompok kita. Maka kalau kita mendukung orang-orang seperti itu sudah menjadi murid Kristus dalam arti anonim, kita tidak akan kehilangan upah. Karena berarti kita sudah ikut serta membangun kerajaan Allah di dunia ini. Dengan mendukung mereka-mereka sudah memperjuangkan kerajaan Allah.
Itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka siapa saja orang sudah mengikuti Yesus, lalu kemudian dia sesatkan. Orang sudah memihak Yesus, dia sesatkan. Itu hukumannya berat. Barang siapa menyesatkan salah satu anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilan ikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Anak-anak kecil belum bisa melawan Tuhan, berarti masih di pihak Tuhan. Siapa yang tidak melawan kita, ia berada di pihak kita. Anak-anak kita. Kalau sampai kita lalai mendidiknya, sehingga ketika besar tidak memihak lagi Tuhan, memihak yang lain-lain. Bukan anak yang salah. Anak lahir itu dalam keadaan bersih, belum ada apa-apanya. Yang membuat kotor adalah pendidikannya. Yang membuat bersih adalah pendidikannya. Maka orang tua punya tanggung jawab besar. Jangan bilang, saya sudah sukses menjadi orang tua, anakku sudah sarjana semua. Bukan sarjananya yang dihitung oleh Tuhan. Apakah sarjana yang baik? Apakah sarjana memihak kebenaran? Apakah sarjana mencintai Tuhan? Itu menjadi ukurannya. Jangan bilang semua anakku sudah punya rumah besar, sudah masing-masing punya mobil. Tidak dihitung itu. Oke, silakan punya mobil, tapi bukan persyaratan untuk menjadi orang baik adalah punya mobil. Tapi kadang-kadang banyak orang melalaikan kebenaran dalam pendidikannya demi membentuk anaknya supaya menjadi kaya raya nanti. Ini perlu kita renungkan ini. Kita kaya, kita miskin itu hanya sementara. Soal waktu saja. Tetapi memihak Tuhan itu yang kekal. Melawan Tuhan itu yang kekal. Kalau sampai anak kita tidak memihak Tuhan, kalaupun tetap Katolik, dikuburkan secara Katolik, segala macam upacara diberikan padanya, tapi dalam hidupnya pada kenyataannya tidak memihak Tuhan, tidak menyelamatkan upacara ini. Yang menyelamatkan dia apakah selama ini memihak Tuhan atau tidak. Maka ini tanggung jawab kita membuat anak selalu memihak kebenaran, memihak Tuhan, mencintai Tuhan. Supaya anda bisa latihan mencintai Tuhan, sejak kecil harus dibiasakan sembahyang. Mengetahui bahwa Tuhan ada. Waktu mencintai kita harus bersyukur, berterima kasih, menyapa Tuhan. Setiap saat. Jangan hanya pada waktu makan, ya. Belum tentu juga pada waktu makan. Keluarga sekarang hampir tidak ada lagi yang makan bersama. Kapan kita mendidik anak kita mengenal Allah, memihak Tuhan? Ketika anak kita sementara kita gendong, kemudian tidak sadar terlantuk pada tiang, nangis, ini tiang mengganggu saya, pukul itu tiang. Nah, itu kan mengajak untuk membalas dendam. Kalau katakan itu biasa, nanti lain kali jangan lewat di situ. Datang kakaknya yang ganggu-ganggu, pukul itu. Ini nakal ini. Itu menimbulkan rasa benci dalam diri anak. Latihan memihak setan, bukan memihak Tuhan. Tapi kalau saya kakaknya ganggu, anda apa itu kakakmu, harus dicintai. Latihan untuk berkorban, menghargai orang. Itu kadang-kadang kita tidak sadar mendidik anak menjadi memihak iblis, memihak kejahatan, dan bukan memihak kebenaran. Yang suka mengampuni, suka damai dengan orang lain, suka menghargai orang lain. Nah, bagaimana dia menghargai Tuhan kalau manusia sendiri tidak dihargai?
Bagaimana dia kenal Tuhan kalau tak pernah diajak untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa? Nah ini, itu namanya menyesatkan. Dan orang-orang menyesatkan ini layaklah digantungi batu pada lehernya. Dan batu kilangan ini disebut batu kilangan. Di kalangan Yahudi dan di Eropa pada umumnya ketika zaman dulu belum ada mesin, mereka membuat batu kilangan untuk menggiling gandum atau memeras anggur. Batu besar di bawahnya, ada lagi batu besar di atas, disusun. Batu ini diikat lalu kemudian kuda atau apa putar keliling sehingga batu berputar pada porosnya. Kita masukkan gandum di situ. Akhirnya tergiling atau anggur. Nah itu besar. Kadang-kadang 2-3 ekor kuda untuk putar. Nah itu digambarkan oleh Yesus bahwa orang yang menyesatkan anak layak digantungi batu yang sebesar itu. Sehingga tinggal di dalam laut. Tidak muncul-muncul lagi. Itu kebinasaan abadi. Apalagi zaman dulu ketika penjajahan Romawi terhadap Israel. Orang-orang yang bersalah melawan kerajaan kadang-kadang ditenggelamkan di dalam laut. Dibuang dalam laut. Nah ini digambarkan Yesus, kamu seperti itu nanti. Paham orang Yahudi juga bahwa laut adalah tempat kediaman iblis. Nah, kalau ditenggelamkan dalam laut berarti tenggelamkan dalam tempat iblis sama dengan neraka. Nah ini, baru kita sadari itu. Hukumannya tidak gampang. Kalau kita sampai membuat anak pisah dari Tuhan. Atau membuat orang lain pisah dari Tuhan. Bukan hanya kita. Semua orang lemah imannya. Tidak paham apa-apa. Berkat pengaruh kita, teladan kita tidak benar, orang tersesat sama menyesatkan tanpa kita sengaja. Lalu muncul sabda yang sangat ekstrim. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah itu. Yesus menyatakan di sini bahwa hidup dunia itu relatif. Berhadapan dengan hidup yang kekal. Ini boleh saja kita catat, boleh tidak ada tangan, boleh tidak apa-apa, karena itu kan berlalu. Tapi dalam surga tidak akan berlalu. Maka jangan sampai kamu korbankan kepentingan keridhaan Allah demi mendapatkan keuntungan dunia ini yang hanya sementara. Banyak orang kalau hari Minggu ada lembur, wah sayang hilang lemburku nanti nih, nggak usah ke gereja deh. Nah ini, penggallah itu lemburmu. Itu menyesatkan engkau. Penggal kebutuhanmu itu. Karena kalaupun kau lembar setiap minggu, tumpuk-tumpuk harta tidak akan berguna untuk keselamatanmu. Akan tertinggal di dunia. Tetapi kalau kau miskin-miskin, hidup apa adanya. Ketika hidupmu berakhir, justru kau menemukan keselamatan abadi. Ini mau ditekankan oleh Yesus. Begitu pentingnya memihak Tuhan. Begitu pentingnya mempersiapkan hidup bersama Tuhan. Sehingga kita diajak untuk memandang hidup ini secara relatif. Coba kita lihat raja-raja zaman dulu yang kaya raya. Sekarang kalau ada panggilan kota yang sudah lama hilang, ditemukan harta raja, biasa segala macam, mereka tidak bawa. Tertinggal harta itu, dan mungkin juga mereka tidak masuk surga. Tidak ada satupun orang bertahan di dunia ini. Dan kita sudah disadarkan dengan tiap saat kita menyaksikan ada dari kita dipanggil Tuhan, itu adalah suatu teguran dari Allah, peringatan bagi Allah. Kau akan sama itu nanti. Mungkin itu janganlah kau hanya mengurus dunia saja, tapi pihaklah Tuhan.
Bukan tidak boleh urus dunia, tapi urus dunia dengan memihak Tuhan. Jangan mencari dunia lalu melawan Tuhan. Tidak ada manfaat. Itu hanya sesaat saja. Kita nikmati mobil sesaat saja. Suatu saat kita tidak bisa naik mobil lagi, kecuali mobil jenazah. Kita menikmati rumah yang kita bangun dan susah payah. Itu terbatas waktunya. Sebentar kita menghuni rumah yang adalah tanah. Dan rumah ini tidak ada manfaatnya. Mungkin sudah menyesatkan kita dari Tuhan. Ternyata kita tidak bisa membawanya. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus. Sebagai ilustrasi, katanya Yesus pernah menonton sepak bola antara Katolik dan Protestan. Ketika tim Protestan memasukkan gol, Yesus berdiri bertepuk tangan memuji mereka, mendukung mereka. Demikian pula ketika tim Katolik memasukkan gol, Yesus berdiri bertepuk tangan besar-besar. Orang di belakang Yesus bertanya, Yesus memihak kelompok mana sebenarnya? Yesus menjawab, aku tidak memihak salah satu dari tim tersebut, melainkan mendukung orang yang bermain benar. Jadi kita pun Katolik tidak didukung Yesus kalau kita bermain benar. Dia mendukung orang yang bukan Katolik, tapi dia hidup benar, memihak Tuhan. Tapi kalau kita melawan Tuhan, pasti Tuhan tidak memihak kita. Yesus sudah memihak lembaga gereja atau memihak kelompok manusia tertentu. Melainkan Yesus memihak orang-orang yang hidup benar sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau kita mau Yesus memihak kita, berpihaklah kepada Tuhan dengan hidup benar, melaksanakan kehendak Allah sesuai dengan yang diminta kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sambil mengucapkan syahadat akan menjadi pedoman kita di dalam memihak Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita bersatu dalam doa umat. Kristus membimbing kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa Makasih yang akan selalu membuka pintu kerajaannya bagi kita. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas seturut teladan Kristus. Marilah berdoa. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara yang miskin, melainkan mendampingi mereka
untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk membantu sesama kami yang sedang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka agar keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, teguhkanlah kami untuk berani mengutamakan kerajaan-Mu yang terungkap dalam karya kasih terhadap sesama kami, khususnya mereka yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Kita bersyukur dan mohon berkat Tuhan bersama dengan saudara kita Yusuf Daniel yang berulang tahun. Kita mau berkat Tuhan untuk pendidikan, kelanjutan pendidikan dari Claudio Valentino, Angelin Claudio, dan Kevin Daniel. Bapa yang Maha Kuasa, daripadamu-lah segala yang baik dan benar. Berkat-berkat Kusiapkan bagi orang yang mencintai Engkau. Maka kami bersyukur atas ulang tahun saudara kami Yusuf Daniel. Saya memohon semoga berkat menyertai dia, lebih-lebih mencintai Engkau dalam kehidupannya di hari mendatang. Semoga juga berkenalan memberkati Claudio Alventino, Angelin Claudia, dan Kevin Daniel dalam mempersiapkan masa depannya dengan baik. Semoga mendapatkan pendidikannya baik sehingga tahu kebenaran, tahu mencintai Engkau, sehingga seluruhnya merupakan pujian yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Kita berdoa untuk Bapak Bene Haman yang meninggal tanggal 24 kemarin. Kita berdoa untuk Bapak Suseng Gasing, dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita berdoa untuk Martina Satu, Simon Ratu Pasondong, yang 100 hari yang lalu dan 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk arwah Marsen Rante Salu yang telah meninggal 7 tahun yang lalu. Bapa yang Maha Kuasa, hidup kami yang Kau berikan kepada kami hanya sementara. Dalam kesementaraan ini Engkau mengajak kami selalu memahami Engkau dalam kehidupan untuk turut membangun kerajaan Allah dengan membasmi segala kejahatan. Saudara-saudara kami telah menjalani hidupnya dengan lingkungan kesanggupannya, berusaha memihak Engkau, namun dalam kelemahannya mungkin mereka juga ada kekurangan untuk melawan Engkau. Hanya Kau dapat menyelamatkan kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon rahmat, kasih, kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam damai-Mu. Berilah mereka kedamaian sukacita bersama Yesus Kristus dalam menebus kami dengan darah-Nya. Kami mohon. Kita berdoa untuk wujud kita masing-masing dan untuk saudara-saudara yang mohon doa kita.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk terlibat dalam membantu kebutuhan sesama kami. Sebab hanya bila peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan rendah hati dan jauh menyesal, kami menghadap kepadamu terima kami. Ucapkan Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami yang menghadap-Mu dengan membawa persembahan ini. Semoga persembahan ini mendatangkan bagi kami kekayaan yang sejati, itu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Kau mengutus seorang penebus bagi kami. Kau mengendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dosa. Karena Kau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurbannya murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu ya Tuhan,
supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ia menghendaki kami merayakan ini, sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semua kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mengurisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, bersama Santa Para Maria, Yosef mempelainya, para rasul dan para kudus, para dan orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu biasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau memperkuat gereja tiara di bumi ini dalam iman dan kasih, bersama hamba-Mu Paskah Fransiskus, uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan balas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah kan hamba-Mu yang kami doakan pada hari ini. Perkenankan mereka serupa dengan Putra-Mu dalam kematian, dapat menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya, ketika Dia akan membangkitkan semua orang dan mengubah badan yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudah pula menerima dengan rela ke dalam tangan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu telah beralih di dunia ini dimanapun mereka berada. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya,
ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata. Sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau dengan tiada henti. Dengan pengaturan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada kami. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari api. Tuhan, kami mau bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang tadi dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, sepertikalah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat
Persatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tidak dapat lapuk, itu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan demikian kami pun mempunyai harta di surga, sebagaimana dijanjikan oleh Putramu sendiri. Dialah Tuhan dan pengatara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Saudara-saudara terkasih, mari kita mendengarkan Warta Paroki tanggal 25 dan 26 September 2021. Perayaan Ekaristi hari Minggu depan, hari Minggu biasa ke-27. Jadi misa tatap muka telah kita laksanakan, walaupun masih dalam tahap yang terbatas, sekitar 50% dari kapasitas yang ada. Perayaan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober, pelayan, Lektor 1 Martina Kurniati, Lektor 2 Cecilia Junianti, Doa Umat Felicia Tupa, Pengukur Suhu Andreas Marante, PPK Perdika Fendi, Yohanes Misi, Yosep Randa, Cornelis Andreas, dan Romanus Rosso. Warta Paroki Martinus Jemung. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober, pelayan, Lektor 1 Cornelia Tapi, Lektor 2 Maya Tubaran, Doa Umat
Nur Silva. Pengukur suhu Aloysius B. Koten dan Ardi Palaala. PPK Andreas Tena, Yohanes Dudu, Noldi Rengkuan, Aloysius Andri, dan Clemens Colin. Warta Paroki Raimondo Sebe. Pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, adalah hari Jumat pertama dalam bulan. Misa dirangkaikan dengan pembukaan bulan Rosario. Kehadiran umat 50% diberi kesempatan. Kita mengajak saudara-saudara kita untuk mengikuti, menghadir dalam perayaan ini. Nah, bulan Oktober adalah bulan Rosario, suatu devosi kita kepada Bunda Maria. Pelayan, Lektor 1 Yuliana Rita, Lektor 2 Rita Busa. Lain-lain, kolekte pada hari Minggu biasa ke-25, pada hari Sabtu tanggal 18 September sebesar 1.230.000. Pada hari Minggu tanggal 19 September sebesar 2.173.000. Jadi jumlah 3.403.000. Kolekte pembangunan pada tanggal 18 dan 19 September sebesar 282.000. Dan berikut kita tetap dihimbau untuk memperhatikan kolekte persembahan keluarga untuk gereja, sekalipun kita mengikuti misa secara online. Juga kartu dana mandiri, mohon supaya ini diperhatikan. Istimewa secara khusus saya sampaikan kepada ketua-ketua rukun untuk lebih atau mengingatkan anggotanya untuk memperhatikan kartu dana mandiri. Pendalaman kitab suci. Tema keempat, pendalaman kitab suci dalam pekan ini, mulai tanggal 25 September sampai 2 Oktober, adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Saya ulang, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Teks bacaan dari kitab Wahyu, pasal 3 ayat 14 sampai 22. Terakhir, akan menikah. Nathaniel Yunus Rante Tonglo dengan Yudit Lombe, keduanya dari Parepare. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan di atas, segera melapor ke pastor paroki. Pengumuman ketiga. Demikian warta paroki, atas perhatian kita sekalian, saya ucapkan terima kasih. Ya, saudara kekasih, kita sudah mulai belajar hidup dan normal baru. Saya lihat balkon sudah hampir penuh. Jadi mudah-mudahan setiap minggu seperti itu. Ya. Besok juga, kalaupun tidak ada misa besok, tapi tetap adalah ibadah sabda, pengganti misa. Juga kalau Jumat pertama, mudah-mudahan kita juga mulai pelan-pelan. Ikut dalam Jumat pertama, dirangkaikan dengan pembukaan bulan Rosario. Terima kasih. Kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.
Syukur kepada Allah. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sana.